Bayangkan ini sejenak. Ada sesuatu yang sangat sederhana, namun tak dapat disangkal kekuatannya, yang hampir setiap pria abaikan tanpa menyadarinya. Dan tetap saja, ketika seorang pria akhirnya memahaminya dan mulai hidup sesuai dengan itu, sesuatu berubah. Seolah-olah sebuah saklar tersembunyi berbalik di dalam pikiran wanita. Mereka mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kenyataan yang aneh adalah bahwa sebagian besar pria akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah menyadari hal ini sama sekali. Apakah Anda salah satunya? Jika Anda masih mendengarkan saat ini, kemungkinan besar Anda tidak ingin menjadi bagian dari mayoritas itu. Anda mencari sesuatu yang lebih dalam. Izinkan saya berbagi sebuah cerita yang menjelaskan hal ini. Ini bukan tentang trik atau taktik yang mencolok. Ini tentang pergeseran yang lebih dalam, transformasi diam-diam, yang mengubah cara Anda membawa diri di dunia, dan bagaimana orang lain, terutama wanita, menanggapi Anda. Ada seorang pria bernama Markus. Di permukaan, dia benar-benar biasa saja. Tidak ada yang menonjol tentang dirinya pada pandangan pertama. Seperti banyak pria, dia terus berjuang. Dia terus-menerus khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Dia mengejar persetujuan dimanapun dia bisa menemukannya. Pujian, perhatian, pengakuan. Ia percaya hal-hal itu akhirnya akan membuatnya merasa lengkap. Namun seberapapun usahanya, ia tetap merasa tak terlihat, terutama dalam hal wanita dan rasa hormat sosial. Kemudian suatu hari, sesuatu berubah bagi Markus. Bukan karena ia menonton pidato motivasi atau menemukan kiat pengembangan diri yang cerdas, tetapi karena ia menemukan sebuah gagasan lama, sesuatu yang kuno dan telah teruji. Stoikisme. Awalnya, ia tidak sepenuhnya memahaminya. Ia mempertanyakan apa yang dapat ditawarkan oleh filsafat dari berabad-abad yang lalu dalam hal kepercayaan diri atau daya tarik di dunia modern. Tetapi saat ia terus belajar, semuanya mulai terhubung dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stoikisme mengajarkan satu kebenaran mendasar: kendalikan apa yang dapat Anda kendalikan, dan lepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Biarkan itu meresap sejenak. Kebanyakan pria dikuasai oleh emosi mereka. Mereka bereaksi sebelum berpikir. Mereka menjadi marah, tidak aman, defensif. Mereka mengatakan hal-hal yang kemudian mereka sesali. Mereka mengejar reaksi dari orang lain. Wanita langsung menyadari hal ini. Mereka merasakan ketidakstabilan tersebut. Dan jika kita jujur, itu tidak terasa aman atau menarik. Pria stoik berbeda karena ia bereaksi secara berbeda. Ketika keadaan menjadi buruk, ia tidak panik. Ketika orang lain kehilangan kendali, ia tetap tenang. Bayangkan sebuah ruangan yang berisik dan penuh kekacauan. Orang-orang berdebat, emosi meledak ke segala arah. Dan disitulah Anda berada, tenang, terpusat, tak tergoyahkan. Seperti gunung yang berdiri teguh di tengah badai. Kekuatan yang tenang itu menarik perhatian tanpa perlu berusaha. Wanita langsung mengenalinya. Marcus Aurelius, salah satu pemikir stoikisme yang paling dihormati, pernah berkata, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Ketika Anda benar-benar menghayati gagasan itu, kekuatan akan mengikuti secara alami. Ketika Anda berhenti mengejar persetujuan dan mulai hidup sesuai prinsip Anda sendiri, sesuatu yang dahsyat akan terungkap. Anda tidak lagi mendambakan perhatian. Dan ironisnya, orang-orang mulai memberikannya kepada Anda, bukan hanya wanita. Semua orang merespons kepercayaan diri yang teguh. Sebagian besar pria tidak pernah sampai pada titik ini. Mereka bereaksi terhadap segalanya. Satu komentar kasar dapat merusak suasana hati mereka. Satu hari yang buruk menentukan perilaku mereka. Mereka membawa frustrasi kemanapun mereka pergi. Namun pria stoik akan berhenti sejenak. Ia bertanya pada dirinya sendiri satu pertanyaan sederhana. Apakah ini layak mendapatkan energiku? Sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Kekuatan untuk memilih ketenangan daripada kekacauan sangat dihormati dan sangat menarik. Stoikisme bukanlah tentang menekan emosi atau berpura-pura tidak merasakan apapun. Ini tentang menguasai respons Anda. Ini tentang mengetahui kapan harus berbicara dan kapan diam lebih kuat, kapan harus bertindak
dan kapan harus melepaskan kendali. Ini tentang menjadi tenang di dunia yang terus-menerus mencoba mengguncang Anda. Wanita mengagumi ini karena menandakan keamanan, kedewasaan, dan kepemimpinan di saat-saat yang tidak pasti. Markus mempraktikkan stoikisme setiap hari. Ia berkonsentrasi pada tindakannya daripada pendapat orang lain. Ia berhenti mencari pengakuan dan mulai hidup sesuai standarnya sendiri. Perlahan-lahan, semuanya berubah. Ketika ia berbicara, orang-orang mendengarkan. Wanita memperhatikannya tanpa ia memaksakan diri. Ia tidak menjadi lebih keras. Ia tidak menjadi lebih mencolok. Ia menjadi lebih tenang. Dan kepercayaan diri yang tenang itulah yang melakukan semua pekerjaan berat. Itulah paradoks yang diabaikan oleh kebanyakan pria. Inilah kenyataan yang tidak nyaman. Kebanyakan pria akan mendengar ini, merasa terinspirasi sebentar, lalu kembali ke pola lama mereka. Tetapi jika Anda masih di sini, Anda menginginkan sesuatu yang berbeda. Anda ingin bangkit di atas kebisingan. Anda menginginkan rasa hormat, bukan perhatian. Mulailah dari hal kecil. Ketika hidup melemparkan kekacauan ke arah Anda, berhentilah sejenak, tarik napas. Tanyakan pada diri sendiri apakah itu benar-benar layak mendapatkan energi Anda. Latih ini setiap hari. Jika pesan ini beresonansi dengan sesuatu di dalam diri Anda, jangan hanya menontonnya dan menggulirnya. Jalani, wujudkan. Setiap langkah yang Anda ambil menuju penguasaan diri adalah langkah menuju kepercayaan diri yang sejati. Sebelum Anda pergi, sukai dan berlangganan. Bukan karena saya menyuruh Anda, tetapi karena itu mewakili keputusan Anda untuk berkembang. Ini bukan sekadar konten, ini adalah sinyal. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Anda siap untuk menjawabnya?